Guys, kalian sadar nggak sih? Dulu di era ISL Indonesia Super League, liga kita menjadi destinasi akhir oleh pesepak bola luar negeri, sehingga para pemain asing yang datang ke liga kita itu adalah pesepak bola yang sudah jauh dari peak performance-nya atau yang sudah di era prime mereka gitu kan. Karena memang liga kita dianggap sebagai liga untuk nyari uang pensiunan. Tetapi kondisinya sekarang sudah jauh berbeda. BRI Super League entah dari momen apa ya, seakan-akan kualitas liga kita itu sudah sangat berkembang pesat kalau kita compare dengan era ISL dulu gitu kan. Karena sekarang pemain-pemain asing yang datang dan membela klub di Liga 1 Indonesia itu kebanyakannya kualitas pemain dunia dan secara usia juga banyak sekali yang masih usianya di prime mereka gitu kan. Ya sebut saja pemain anyar Persija yaitu Alexander Zeremejev, di mana Alexander Zeremejev ini mendapatkan berbagai tawaran tidak hanya dari Persija. Bahkan klub yang menawar dirinya adalah klub yang berkompetisi di Eropa. Tetapi Zeremejev lebih prefer untuk join ke Persija. Otomatis dari situ ada something yang dilihat dari Zeremejev, entah itu Persijanya ataukah atmosfer Liga Indonesianya. Dan ada sebuah pembuktian yang menarik ya, bahwa ketika pemain bermain di Liga Indonesia itu bukanlah penutupan karir atau penurunan karir ya, karena banyak sekali pemain-pemain ini setelah hengkang dari klub Indonesia mereka itu bisa bounce back kembali, bisa mendapatkan klub yang secara kualitas mungkin lebih baik, lebih bagus gitu kan. Salah satu yang fenomenal mungkin ada Federico Barba, setelah sebelumnya di Como lalu bermain bersama Persib Bandung gitu kan. Setelah bermain di Persib, siapa yang menyangka akhirnya Barba bisa balik lagi ke Serie B dan sekarang bermain untuk Palermo di bawah asuhannya Inzaghi gitu kan. Kan itu secara klub, kualitas klub ya naik lah, lebih bagus daripada ya Persib itu sendiri gitu kan. Lalu ada yang nggak kalah fenomenal datang dari tetangganya Persib ya, yaitu Persija. Ada Bruno Tubarao, di mana Bruno Tubarao setelah sebelumnya bermain untuk Persija langsung nextnya itu sparring lawan Neymar di Liga Brazil melawan Santos gitu kan. Itu kan sebuah pembuktian bahwa secara kualitas, karena memang kualitas Liga Indonesia ini udah sangat bagus, sehingga pemain-pemain yang berkiprah atau berkarir di Liga Indonesia kualitasnya tidak menurun, bahkan kualitasnya bisa dibilangnya tetap baik dan bahkan lebih baik ya. Karena banyak sekali pemain-pemain Persib contohnya ya, Frank Putros itu ketika bermain di Persib tetapi tetap dipanggil untuk Piala Dunia, otomatis kan ya secara quality tidak menurun dong ya. Nah, bahkan kita ngomongin Persib dulu deh, ada Andrew Jung dan juga Franz Putros yang sebelumnya bermain bersama Persib Bandung. Lalu kemudian mereka hengkang dan bergabung dengan salah satu klub papan atas di Vietnam gitu kan. Dan mereka naik level. Sebelumnya di Persib mereka hanya bermain di ACL2, tetapi di klub baru mereka bermain di ACL Elite. Otomatis ini juga menjadi sebuah pembuktian. Nah, dari sini gue kepikiran satu hal. Mungkin kalau ada narasi bahwa pemain diaspora yang kembali atau lebih tepatnya yang menjalani karir di Liga Indonesia itu dianggap sebagai sebuah penurunan karir. Tapi kalau menurut gue enggak ya. Kenapa? Karena kita contoh ambil sampel yang sederhana. Saint Patinama diborong dari Buriram untuk bergabung dengan Persija. Tetapi di Persijanya itu sendiri, Saint Patinama kalah saing sama Donitri Pamungkas. Karena Saint dan juga Donitri itu adalah pemain dengan posisi yang sama. Tetapi secara performa ternyata ya masih lebih bagusan Donitri. Kita semua yang mengikuti Liga 1, apalagi fans Persija dan juga fans Timnas, otomatis kita pasti sepakat ya, secara kualitas memang Donitri itu ya bisa dibilang lebih bagus daripada Saint Patinama. Jadi di sini membuktikan bahwa persaingan pemain-pemain yang ada di Liga 1, jangankan antar sesama pemain asing, disandingin dengan pemain lokal kita saja, itu secara kualitas ya kita emang sangat sengit banget. Bahkan ya bisa dibilang mungkin untuk musim-musim berikutnya sekelas Tom Haye pun akan susah mendapatkan tempat di Persib Bandung, karena rekrutannya dari Persib Bandung juga yang nggak kalah kaleng-kaleng gitu kan, pemain-pemain yang emang secara standar memiliki kualitas yang cukup tinggi dan juga merata, tinggal work ethic atau etos kerjanya saja yang akan menjadi sebuah pembuktian. Nah, untuk tim Gaipen, kasus dari tim Gaipen ya,
Pertama, tim GPN masih muda. Lalu di FCMN-nya, tim GPN itu disodorkan kontrak dan menjadi andalan, tidak menjadi cadangan mati gitu kan. Tetapi kenapa tim GPN lebih prefer untuk join ke Bali United? Yang pertama, mungkin ya pada dasarnya pesepak bola itu yang dicari otomatis uang ya, gaji ya. Karena gaji-gaji yang ditawarkan oleh klub-klub Indonesia lebih besar daripada tawaran-tawaran di klub sebelumnya. Lalu datang juga dari engagement. Lalu juga ini menjadi ladang untuk investasi. Apalagi tim GPN itu seru ya. Jadi fun fact buat kalian yang belum tahu, tim GPN itu ibaratnya join ke Bali bukan karena pengen masuk skuad timnas. Ibaratnya tim GPN sendiri mengatakan bahwa saya tidak dipanggil skuad Garuda pun nggak apa-apa karena memang memilih Bali United itu karena pilihan secara karir ya. Karena ingin berkarir bersama Bali United. Adapun nanti kita bisa lihat apakah tim GPN bisa perform bersama Bali United karena sudah ada pemain diaspora sebelumnya seperti Rafael Struijk ya yang benar-benar struggle bersama Bali, tetapi hebatnya meskipun struggle bersama Bali, Struijk bisa kembali abroad. Itu juga membuktikan ya bahwa kualitas di Liga Indonesia itu ya udah bagus gitu kan. Karena sekarang di era sepak bola modern, kurikulum sepak bola itu sudah bisa dirasakan oleh semua negara terpencil. Sudah terbukti di Piala Dunia kemarin ada Cape Verde. Cape Verde membuktikan ya bahwa negara-negara kecil pun secara kualitas sepak bola ya tidak tertinggal jauh atau gapnya tidak terlalu jauh. Nah, kita ngomongin lagi nih tentang pemain diaspora. Nanti gue sangat penasaran. Bahkan apakah Ragnar Mangun masih bisa bersaing di Liga Indonesia atau Sandy Walsh masih bisa bersaing? Ya meskipun Sandy Walsh secara CV oke ya karena Sandy Walsh juga sebelumnya kan bersama Buriram dan juga bermain di ACL Elite dan sekarang bergabung dengan Persib Bandung. Tetapi apakah kita lihat karena ada bukti lainnya juga Ramon Tanki atau El Anaconda gitu kan, di mana sebelumnya menjadi top skor Liga Kamboja dan ketika bermain bersama Persib di Liga 1 ya ternyata struggle juga. Bukan karena kualitas Ramonnya yang menurun, tetapi memang kualitas kitanya, kualitas liga kitanya yang memang ketat banget, yang benar-benar disiplin banget ya. Dan terbukti ini juga salah satu faktor yang menunjang kalau kita compare dengan era ISL. Sekarang mayoritas pelatihnya itu pelatih asing, dominan, bahkan cuma satu yang pelatih lokal gitu kan. Dan ini membuktikan bahwa peta kekuatan sepak bola dunia yaitu ditranslate-nya oleh pelatih-pelatih asing ini dan terbukti permainan timnas Indonesia sendiri itu mulai berubah ketika dilatih oleh Luis Milla karena memang ya secara taktik ada loh taktik seperti ini, tidak hanya mengandalkan otak, tidak hanya mengandalkan otot, tetapi otak juga dipakai secara strategi ya kita sudah berkembang. Begitupun dengan level klub gitu kan. Makanya tidak mengherankan bahwa nantinya ke depannya banyak sekali pemain-pemain yang mungkin relatif muda tetapi ingin berkarir di Indonesia seperti yang sudah dilakukan oleh pemain diaspora kita gitu kan. Ya ini bukan sebuah penurunan karir tetapi liga kitanya yang sudah jauh berkembang. Nah, Persib sudah mengawali hal tersebut. Persib itu mimpinya membuka atau mengibarkan bendera merah putih di kancah sepak bola Asia terlebih dahulu ya. Meskipun ya Persib sudah lebih advance karena Persib itu sudah mengibarkan benderanya itu di kancah dunia ketika menggaet Levin Kurjawa karena secara engagement ya benar-benar Persib itu sudah mendunia ya. Bahkan postingannya Persib saja yang like-nya itu udah Kylian Mbappe anjir, circle-circle Levin Kurjawa, circle-circle dari warga Prancis, timnas Prancis, legend-legend PSG gitu kan. Otomatis ya ini memberi sebuah kepercayaan untuk agen-agen pemain sepak bola luar negeri bahwa berkarir di Liga Indonesia itu sebuah pilihan yang patut dicoba, sebuah tantangan yang layak untuk ditantang gitu kan. Karena memang ya tidak kayak dulu di era kegelapan, sepak bola kita sudah sangat maju. Apalagi gue berharap selain Persib Bandung nanti akan ada klub-klub entah itu klub juara dan juga runner up di BRI Super League ini akan berbicara banyak juga di kancah Asia ya termasuk Persija, Dewa, Bali gitu kan, Persebaya dan juga semua klubnya gitu kan. Nah, ini balik lagi kalau kita ngomongin pemain diaspora. Entah
apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi kalau menurut gue seperti Eliano, seperti Tom Haye, Ragnar dan juga Sandy Walsh, karena memang secara kualitas pemain diaspora ini yang gue sebutkan tadi itu hebat kalau memang untuk AFF gitu kan. Tetapi kalau kita ngomonginnya udah AFC, ya pemain diaspora, the real kualitas pemain diaspora yaitu abang-abangan diaspora yang berkarir di Eropa. Seperti ada Kelvin Verdong, orang Indonesia pertama yang bermain di UCL, meskipun Emil Audero itu pernah ya masuk ke skuad UCL ketika membela Inter Milan, tetapi kala itu Emil Audero itu warga negaranya Itali, belum ke Indonesia gitu kan, sehingga Kelvin Verdong itu terhitung sebagai pemain Indonesia pertama yang berlaga di UCL. Lalu ada juga seperti di Conference League ada Miss Hilders juga bersama FC Twente-nya, kan masih banyak, apalagi kita sangat bangga ya ternyata Kevin Dix itu menjadi kapten kedua di Munchen Gladbach gitu kan. Ini di kasta tertinggi Bundesliga-nya. Nah, itulah baru kualitas yang kita butuhkan. Seperti halnya J.I. Elkan Bagot yang menjalani debut bersama Millwall dengan sangat baik, Ole Romani dan juga Justin Hamner, meskipun ada kabar kurang baik dari Ole Romani ya, karena memang Ole Romani mendapatkan sanksi larangan 3 pertandingan setelah pelanggaran yang dilakukannya gitu kan. Tetapi ya kita ngomong-ngomong ya, untuk pemain diaspora yang berkarir di Liga Indonesia secara kualitas ya memang mereka sudah habis gitu kan. Kita tidak bisa bergantung dan berharap banyak kepada pemain-pemain ini. Jadi tidak valid ibaratnya, sekali lagi untuk pemain diaspora yang berkarir di Indonesia, entah itu penurunan karir atau entah itu apa, tetapi hal yang harus kita soroti adalah pandangan bahwa kualitas liga kita memang sudah sangat maju, dan harapannya ketika kualitas liganya sudah sangat maju, lalu federasi sepak bolanya juga selalu berbenah dari tahun ke tahun. Tinggal PR-nya itu kedewasaan dari supporter ya. Semoga saja supporter kita itu sudah lebih mature ya, sudah lebih dewasa gitu kan. Supaya nanti larangan away bisa dicabut dan kita bisa menikmati perkembangan sepak bola Indonesia, nyetadion bareng, nonton bareng. Karena ketika larangan away dicabut dan juga atmosfer stadion itu penuh, otomatis ya ini perputaran ekonomi yang paling penting. Pertama UMKM-nya jalan, lalu kayak pembelian jersey dan juga atribut-atribut seperti shawl, seperti atribut lainnya itu juga terjual, otomatis ada UMKM dan perputaran ekonomi yang terjadi yang disebabkan oleh sepak bola, sehingga sepak bola ini memberikan dampak yang positif karena membuka lowongan kerja, membuka perputaran roda perekonomian. Inilah salah satu yang harus sama-sama kita jaga. Kita harus menilai bahwa sepak bola itu ya hiburan, kalah menang sudah biasa, fanatik boleh, tetapi ya kita harus mengkritisi sesuai jalur, jangan sampai sakit hati itu menjadi tindakan anarkis yang sama sekali tidak bisa dibenarkan gitu kan. PR-nya cuman itu ya. Nah, bahkan ketika Persib Bandung ambisinya udah bukan di Liga 1 tetapi ingin berbicara banyak di kancah Asia, salah satu upaya yang semoga saja ditiru oleh klub lainnya yaitu upaya untuk IPO atau untuk menjual atau mendistribusikan kepemilikan saham untuk dimiliki dan dibeli oleh masyarakat luas gitu kan. Kalau sampai klub sepak bola ini bisa melakukan IPO saham-sahamnya dan juga bisa ditiru oleh klub-klub yang lain, otomatis ini juga menjadi tambahan cuan ya, menjadi tambahan untuk aspek finansial bagi klub, sehingga klub bisa lebih stabil secara finansial. Kita jangan sampai ada beberapa klub legend yang bangkrut ya, seperti ada Persipura, seperti ada Sriwijaya gitu kan ya. Harapannya ke depannya finansial klub bisa lebih sehat dan bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan daerah maupun baik itu swasta maupun BUMD-nya, karena sekali lagi harus otorisasinya uang. Ketika liganya berjalan ya pendapatan untuk klubnya juga ya seimbang gitu kan, menjadi profit itu sendiri gitu kan. Ini semoga saja harapan ke depannya seperti itu ya. Kita bisa menikmati sepak bola, kita bisa menikmati perkembangan gitu kan, bisa berbicara di kancah Asia juga gitu kan. Mungkin itu saja apa yang gue bahas tentang kualitas Liga Indonesia yang sudah semakin maju, yang mungkin ini jarang disadari ya. Bahkan ada beberapa influencer juga yang mengatakan ya liga kita tetap masih buruk, tetapi gue punya POV yang berbeda kalau di-compare dari zaman-zaman ISL itu sendiri ya. Kita sekarang lebih baik, dan salah satu prototipe yang bisa dicontoh oleh klub lain adalah kunci sukses Persib Bandung, di mana gue selalu mengatakan
kunci sukses Persib Bandung itu bukan di pelatih, bukan di pemain, tetapi di manajemen. Semoga saja ya klub-klub yang lain mencontoh cara Persib Bandung, karena Persib Bandung sendiri pun membuka pintu ya bagi siapapun yang ingin belajar, ya tinggal datang saja ke Geraha Persib, belajar pengelolaan atau manajemen dari PT Persib Bandung bermartabat. Karena ya ketika klubnya itu sustain, otomatis kita juga ikut senang gitu kan. Tetapi ada satu hal yang gue sangat cemaskan ya, yaitu ketika partai politik sudah mengakuisisi sebuah klub, karena memang PDI Perjuangan itu melakukan hal itu. Semoga saja ya jangan sampai ada banyak unsur politik yang masuk ke dalam dunia sepak bola kita. Kita kawal supaya sepak bola Indonesia terus maju, jangan stuck apalagi mundur gitu kan. Kita ya tujuannya maju, timnasnya udah ngomongin AFC, klub-klubnya udah ngomongin ACL tuh ACL Elite gitu kan. Nah, disitulah baru kita bisa menikmati perkembangan sepak bola. Mimpi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia baru make sense kalau aspek-aspek yang gue sebutkan tadi itu sudah terpenuhi, karena kita secara step by step sudah bener nih, nggak langsung skip gitu kan. Secara anak tangga kita nggak langsung skip pengen lolos Piala Dunia, tetapi aspek-aspek kecilnya sudah dijalankan. Tinggal nanti pengawasan atau pembinaan pemain mudanya yang semoga saja ya bisa disukseskan. Salah satu akademi terbaik itu ya milik Persija ya. Saya semoga saja nanti klub-klub lain juga bisa menciptakan talent-talent baru gitu kan. Nah, gue termasuk yang setuju sama regulasi kuota pemain asing di Liga 1. Ya meskipun ada yang mengatakan bahwa ya nanti ruang untuk pemain lokalnya tertutup dong. Nah, sekarang kan beda ya. Kita mungkin sudah hampir setara dengan Premier League anjir. Jadi untuk Premier League ya sekali lagi ya harus entertain. Banyak pemain asing juga nggak masalah. Kualitas pemainnya yang harus bagus supaya entertain, supaya liga kita enak dilihat. Permainannya bisa dinikmati gitu kan. Nah, untuk pemain lokal wadahnya sudah ada, karena sekarang Liga 2-nya Indonesia itu sama-sama prestisius atau sama-sama bergengsi dengan Liga 1 ya. Sehingga ya Liga 2 ini menjadi ajang atau wadah untuk pemain lokal bersinar. Nah, kalau mau berkarir, bersinar dulu nih di Liga 2-nya. Ya, meskipun beberapa klub juga sudah didominasi pemain asing ya sekali lagi, tetapi ya ini pembuktian bukan karena lu akamsi, bukan karena lu pemain lokal lu mendapatkan privilege untuk bermain sepak bola, tetapi yang layak bermain sepak bola adalah yang jago main bola. Itunya ya sesimpel itu gitu kan. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Kalau ngomongin tentang Liga 2 dan Liga 1 dan regulasi pemain asing, nanti akan gue bahas di episode selanjutnya gitu kan. Thank you yang udah nonton episode kali sampai habis. Drop pendapat kalian, kita sharing-sharing di kolom komentar, karena gue juga sangat seneng tiap kali ada teman-teman yang ikut berkomentar, karena itu juga menjadi bahan studi banding gue. Kalau ada opini yang menarik akan gue bahas di next episode. Ini channel baru gue, dukung seikhlasnya, subscribe seikhlasnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye.